Bisa merubah mereka itu adalah self-awareness, kesadaran diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Ruang Kaman, sahabat inspirasi anak negeri. Oke, jadi kali ini kami kedatangan bintang tamu yang sangat spesial banget nih, Pak Fatah Mubarok dari Nusa Daya Mulia. Halo Pak. Selamat berjumpa. Gimana Pak perjalanannya tadi kesini? Alhamdulillah lancar, tapi ya Jakarta pasti ada macetnya, Iya, tapi pasti. dinikmati. Ya, alhamdulillah bisa sampai di ini apa namanya nih, markasnya MAKUI podcastnya. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Sama-sama Pak. Dengan Pak Fatah Mubarok, benar ya? Iya, saya Fatah Oke. Mubarok. Boleh diceritakan sedikit Pak profilnya gitu, nama atau Ya, perkenalan dulu ya. Ya, perkenal. Jadi terima kasih Mbak Manda ya tadi ya, Mbak Manda atas kesempatannya yang luar biasa ini. Saya diundang di MAKUI, ya betul ya. Jadi di ruang podcastnya Kamat. Terima kasih saya ucapkan kepada Mbak Manda dan tim dan juga Pak Iki tentunya. Kemarin juga sempat kontak-kontak sama beliau. Jadi sebelum kita perkenalan, perkenalkan nama saya Fatah Mubarok, biasa dipanggil Fatah ya. Jadi teman-teman biasa manggil Fatah atau ketika biasa isi training itu dipanggil Coach Fatah atau Kak Fatah lah gitu ya. Alhamdulillah bisa hadir di sini. Kalau sedikit profilnya, saat ini saya tinggal di Pulau Gadung ya, tinggal Pulau Gadung. Saat ini masih melanjutkan kuliah. Jadi kemarin sempat kuliah sampai D3, kemudian lanjut lagi S1. Jadi ini masih berlanjut sampai nanti ya kira-kira lulus tahun depan lah. Minta doanya semoga lulus ya. Jadi sedikitnya itu. Kemudian saat ini kebetulan dan juga ini adalah amanah. Jadi saya masuk di perusahaan namanya Nusa Daya Mulia. Jadi ini adalah salah satu lembaga training, sebuah komunitas yang ya ini sebagai wadah gitu ya, sebagai tempat untuk termasuk saya untuk menyalurkan potensi saya gitu. Jadi aku boleh manggil Kak aja kali ya? Boleh Kak Fatah aja, biar nggak jauh-jauh amat lah. Saya masih muda loh, saya muda juga, jangan Bapak. Oke, Kak Fatah. Oke, jadi aku pengen tahu nih awal mula sebelum menjadi motivator gitu Kak, gimana? Awal mulanya. Boleh diceritakan gitu. Oke, jadi sebenarnya tuh ceritanya panjang. Sebenarnya kalau diceritain biasanya 7 hari 7 malam belum selesai. Nah, tapi ini khusus untuk podcast Kamat, saya ringkas jadi satu dan ini semoga mewakili apa yang menjadi diri saya gitu ya. Kenapa termotivasi menjadi seorang motivator. Jadi sebenarnya kalau diruntut dari dulu, zaman SMP, saya kebetulan SMP di kampung, Mbak Manda. Jadi saya SMP, SMA itu di kampung, tepatnya di daerah Boyolali, karena saya lahir di Boyolali, Jawa Tengah. Asli di sana. Jadi SMP di sana, SMA di sana, baru lulus SMA saya pindah ke Jakarta. Jadi ceritanya karena memang dulu itu semenjak SMP SMA, saya paling suka organisasi. Gitu. Jadi termasuk saya itu yang paling apa ya, ketika berorganisasi berkumpul sama teman-teman itu saya paling semangat. Jadi di SMP itu termasuk ya banyak ya organisasi yang saya masukin, termasuk di SMP itu saya sebagai ketua OSIS. Kemudian di Pramuka ada yang namanya dulu saya sebagai pratamanya, jadi ketua Pramuka. Itu. Kemudian ada beberapa lagi lah gitu. Dan juga di SMA berlanjut. Di SMA berlanjut suka berorganisasi. Dan juga diamanahkan juga, Allah kasih kesempatan saya buat menjadi seorang ketua OSIS juga. Jadi kayaknya jiwa organisasi itu melekat gitu semenjak SMP SMA. Gampang bersosialisasi juga gitu ya? Termasuk ya alhamdulillah lah gitu. Jadi saya suka bersosialisasi sama orang lain. Bertemu sama orang lain saya paling suka gitu. Makanya sangat interaktif ketika saya bertemu dengan Mbak Manda sama teman-teman di sini gitu. Saya termasuk senang bersosialisasi. Terus berlanjut pindah ke Jakarta. Sebenarnya saya pindah ke Jakarta itu belum kepikiran mau kuliah.
karena dana mungkin ya, dari keterbatasan dari orang tua gitu ya. Mungkin saya bilang udahlah ke Jakarta, saya kerja dulu. Tapi padahal setelah lulus SMA sebenarnya saya ada keinginan untuk melanjutkan. Saya sempat ikut SNMPTN, itu jalur undangan waktu itu. Jadi saya mendaftar di UNES sama UNS. Jadi sempat daftar jurusannya waktu itu teknik informatika gitu ya, tapi nggak masuk, qadarullah-nya gitu. Allah belum ngasih kesempatan, belum masuk ke sana. Sampai ke Jakarta, udahlah kerja dulu gitu. Tapi berjalannya kerja, kok rasanya pengen kuliah lagi ya gitu. Akhirnya saya kuliah, yaitu di salah satu universitas di Jakarta namanya Bina Sarana Informatika. Jadi di BSI, termasuk apa ya? Ya universitas yang sangat sangat fleksibel, karena kebetulan saya itu kerjanya malam. Kerjanya pagi, kuliahnya malam, mohon maaf ya. Kerja pagi, kuliah malam. Nah, di kuliah saya nggak pengen sekali sama organisasi, nggak pengen. Ya udahlah, saya fokus kerja sama kuliah deh, udah nggak usah ikut-ikut organisasi gitu. Karena pasti dalam pikiran kita organisasi itu banyak ya kegiatan, sibuk, ribet lah kata orang biasa, ribet lu ngapain? Yang penting mah kuliah aja, ngapain ikut-ikut gitu ya. Tapi nggak tahu nih, mungkin jalan dari Allah gitu ya. Akhirnya saya ada satu kesempatan masuk ke dalam satu organisasi namanya Senat. Jadi dulu di BSI itu namanya Senat, belum, kalau kita di masing-masing universitas kan BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Kalau di BSI namanya Senat, Senat Mahasiswa gitu. Jadi Senat itu bagian dari masing-masing cabang BSI, jadi perwakilan badan eksekutifnya gitu. Nah di situ dalam hati, loh kok saya ikut lagi organisasi ya gitu. Jadi dalam hati kok ternyata ini organisasi nggak bisa lepas dari saya. Nah runtutannya kenapa termotivasi menjadi seorang motivator dari situ. Jadi di organisasi itu kita dituntut untuk bisa berinteraksi, bisa untuk contohlah satu skill public speaking gitu ya. Dan itu sangat perlu ternyata di dalam dunia kerja pun sangat perlu. Makanya organisasi ini sangat penting dalam diri saya gitu. Nah saya menyadari itu. Makanya inilah salah satu motivasi saya untuk saat ini bisa menjadi seorang bukan, kalau dalam hati sih belum bisa dibilang motivator ya. Dalam hati saya bisa memberikan nasihat buat diri saya pribadi. Syukur-syukur didengar orang, bisa mendapatkan nasihat itu, bisa melakukan. Nah itu adalah visinya gitu. Ini adalah sedikit cerita gitu ya, kenapa awal mula saya bisa masuk ke bidang ini gitu. Berarti saya bisa belajar juga nih public speaking sama kakak ya? Oh insya Allah, nanti kita di balik layar lah ya. Terus kayak histori berdirinya Nusa Daya Mulia Pak, saya pengen tahu tuh. Oke, tadi saya sebutkan ya, saya sekarang diamanahkan menjadi direktur utamanya CV Nusa Daya Mulia. Jadi CV ini salah satu lembaga atau kita bilang perusahaan ya. Jadi yang bergerak di bidang training, di bidang konsultan, di bidang ada 5 bidang sebenarnya yang kita fokus di situ. Tapi memang berjalannya tahun kita jadi berdiri itu tahun 2019, 26 Juli 2019 itu akta notarisnya atau surat keterangan bahwa perusahaan berdiri itu baru keluar. Nah, jadi Nusa Daya Mulia itu satu komunitas yang pengen visinya menjadi salah satu partner Indonesia. Jadi menjadi partner Indonesia dalam bertransformasi menjadi bangsa dan negara yang memiliki daya saing yang tinggi dan yang kedua karakter yang mulia. Satu visi kita ya untuk mewujudkan setidaknya SDM Indonesia itu memiliki daya saing yang tinggi dan karakter yang mulia. Nah itu diimplementasikan dengan wujud misi-misi kita nih, misi-misi kita ada beberapa bidang dan termasuk tadi yang saya sebutkan dari 5 bidang itu salah satunya adalah training. Jadi training, kemudian kita konsultan gitu ya, dan ada tour and travel juga kita. Jadi waktu 2019 awal itu sampai 2020 ya sebelum pandemi nih, ya alhamdulillah termasuk tour, training, outbound, catering, dan kita fokus di situ. Itu sebagai fokus dari visi kita, dari diimplementasikan dari misi Nusa Daya Mulia. Gitu. Dan itu kita terjemahkan visi itu melalui beberapa program-program.
Jadi program-program yang akan kita, termasuk tahun 2019 saya ingat, saya pernah datang ke sini bertemu dengan Pak Igi ya. Waktu itu pernah waktu itu sempat saya dapat link dari teman lah ya, ketemu Pak Igi, kita tawarkan satu program yang namanya KAHAT, dan sampai sekarang alhamdulillah masih berjalan. Jadi KAHAT itu kepanjangan karakter anak hebat. Jadi sebuah metode program yang kita sajikan kepada pelajar khusus nih, termasuk SMP, SMA, dan sederajat. Nah, isinya di dalamnya ini ada 5 tahapan. Yang pertama ada namanya super camp. Jadi super camp itu kalau sedikit gambarannya, kita ngecamp ya, bisa 2 hari 1 malam atau 3 hari 2 malam ke sebuah tempat gitu ya. Jadi peserta kita ajak ngecamp, dan di situ kita memiliki metode pelatihan yang efektif bagaimana memaksimalkan dari potensi anak-anak tersebut gitu. Itu yang pertama. Yang kedua ada yang namanya AMT, Achievement Motivation Training. Nah, ini kalau kita bilang motivasi training yang ada di sekolah-sekolahan. Jadi kadang kita ke sekolahan ada satu event gitu ya. Kita memberikan satu topik materi motivasi gitu ya kepada sekolahan. Nah, itu kita berikan berjenjang juga. Ada programnya. Nah, di AMT itu dibagi lagi tuh. Ada yang namanya segmen visualisasi cita-cita. Kemudian ada lagi setelah visualisasi, kemudian harus bisa namanya. Jadi harus bisa itu. Nah, kita bicara tentang visualisasi contoh ya. Jadi jadinya seseorang nanti ketika masa depan dewasa itu, contoh Mbak Manda nanti ke depan menjadi seorang dokter, atau kalau boleh tahu cita-cita Mbak Manda jadi apa nih? Cita-cita dokter ya. Contohnya kita ambil satu contoh, Mbak Manda cita-cita menjadi seorang dokter, atau orang lain menjadi seorang presiden direktur gitu ya. Itu kan berawal dari sebuah cita-cita gitu. Berawal dari sebuah keinginan untuk menuju sesuatu. Nah, saya tanya, apa bedanya cita-cita sama mimpi? Kira-kira tahu nggak teman-teman? Cita-cita sama mimpi? Nggak tahu tuh. Kurang tahu ya. Kalau cita-cita itu mungkin sebagian besar ya cita-cita sama. Cita-cita saya ingin menjadi seorang dokter. Mimpi saya nanti ke masa depan pengen menjadi seorang dokter. Sama sebenarnya. Tapi yang membedakan adalah cita-cita itu kita memiliki sebuah rencana. Jadi ketika Mbak Manda nih menjadi seorang dokter, harus dari sekarang memiliki sebuah rencana. Jadi sekarang kelas berapa Mbak? Kelas 10. Nah, kelas 10 berarti nanti 2 tahun ke depan akan lulus MAK, betul ya? Setelah lulus MAK nanti harus memiliki tujuan. Kalau mau menjadi seorang dokter, berarti melanjutkan contoh ya, ini perkuliahan kedokteran, contoh gitu. Nah, nanti perkuliahan berapa tahun lagi? Kemudian setelah lulus, nah baru menjadi seorang dokter. Jadi cita-cita itu kita memiliki rencana bertahap, berjenjang gitu ya. Maksudnya memiliki rencana yang pasti. Berarti 3 tahun ke depan saya pengen apa, 5 tahun ke depan saya pengen apa, ya, sampai kita mencapai cita-cita yang kita inginkan. Nah, itu namanya cita-cita. Visualisasikan. Jadi kita benar-benar meletakkan cita-cita itu di depan muka kita gitu. Jadi apa yang kita lakukan setiap hari, kepikiran cita-cita aja, maka itu menjadi sebuah motivasi gitu. Nah, itu visualisasi. Ketika divisualisasi kita udah punya cita-cita, kemudian kita ada tahapan namanya harus bisa. Harus bisa itu bagaimana caranya Mbak Manda udah mulai memiliki cita-cita itu bisa mewujudkannya. Caranya gimana? Wah, banyak tuh. Nanti ada tipsnya bagaimana gitu. Terus yang ketiga ada kerja keras. Ya, kerja keras. Bahwa kerja keras setiap profesi atau sebuah cita-cita tidak akan tercapai tanpa sebuah perjuangan, sebuah kerja keras. Makanya kita harus kerja keras mencapainya. Caranya gimana? Nah, di situ dijelaskan. Terus yang terakhir doa dan tawakal. Nah, itu yang paling penting tuh. Aspek itu yang paling penting, bahwa ketika nanti contoh Mbak Manda itu udah kelas 12 ya, kelas 12. Ketika ujian nih, kira-kira sebelum ujian pasti udah melakukan sebuah ikhtiar kerja keras untuk belajar. Nah, ketika nanti sudah ujian, berarti yang kita inginkan kan lulus, betul kan? Nah, nanti di sisi itu kita ada selipkan doa dan tawakal, bahwa kalau kita di sekolah-sekolah gitu ya,
implementasinya itu adalah istighozah. Nah, kan istighozah itu ya di akhir ya. Jadi bagaimana kita meyakini atau mendapatkan ilmu bahwa akhir itu, kelulusan itu bukan segalanya harus lulus gitu. Bahkan bisa jadi kita harus menyiapkan mental bahwa kita bisa jadi nggak lulus. Nah, itu tawakal, kita menyerahkan diri kepada Allah. Tapi yang kita tuju adalah kelulusan. Nah, itu sebagai rentetan yang tadi achievement motivation training. Itu yang kedua tuh. Ini banyak sebenarnya nih, dijelaskan semua ya. Gak apa-apa, ya? dijelas. Nah, Ya, Pak. Oke, terus yang ketiga, setelah AMT kita ada evaluasi. Jadi ketika tadi yang pertama super camp sama achievement motivation training tadi udah dilaksanakan, kita ada evaluasi. Jadi setelah mendapatkan materi atau motivasi dari kita, program dari kita kasih evaluasi. Oh ternyata program ini efektif nih buat anak-anak nih, contoh buat adik-adik SMP dan SMA. Oh oke nih, kita akan melanjutkan. Kemudian dilanjutkan setelah evaluasi ada mentoring. Mentoring itu kita kalau saat ini kita lakukan itu dulu itu sebulan sekali. Karena memang ini ya keterbatasan waktu gitu ya. Sebulan sekali kita berikan selama 6 bulan itu mentoring. Jadi kita mentor bener-bener. Makanya kan termasuk ini alhamdulillah kan kalau di MAKUI udah kejuruan ya. Artinya udah menjurus, udah tahu apa yang menjadi tujuan akhirnya nih lulus dari MAK mau jadi apa gitu ya. Tapi kan kadang kalau teman-teman kita yang lain di SMA contoh ya, di SMA atau di madrasah aliyah gitu ya. Kita kan mungkin masih belum terfokus gitu. Saya mau jadi apa ya? Nanti lulus SMA ya mau ngapain ya gitu ya. Karena memang skillnya lebih banyak materi dibanding praktek gitu. Nah kalau di MAK kan udah terbukti. Nah di mentoring ini satu tahapan bagaimana kita dari MDM memberikan mentor kepada anak-anak yang sudah mendapatkan tujuan ke depan. Artinya di masa SMA itu dia udah tahu, oh saya contoh tadi menjadi seorang dokter. Jadi dia fokus ke contoh ke kalau SMA itu kan IPA berarti ya, ke IPA. Nah di IPA berarti kita akan mentor gitu ya sampai akhir. Sampai nanti kita contoh diberikan pendampingan jatuhnya, pendampingan kepada teman-teman kita di SMA sampai dia lulus. Sampai lulus nanti masuk mana? Sampai dia bisa mencapai cita-citanya. Dan yang terakhir, tahapan di KAHAT itu, karakter anak hebat, ada yang namanya super camp kedua. Jadi super camp kedua itu kita hampir sama kayak yang pertama, tapi kita udah mendapatkan peserta itu sudah pemantapan lah gitu. Pemantapan bagaimana dia sudah memiliki tujuan, dia sudah memiliki bagaimana caranya, tahu gitu ya. Apa yang saya harus lakukan ke depan? Yeah. Nah ini adalah salah satu rentetannya. Itu yang ini ya, yang bidang pertama ya. Jadi sasaran dari Nusa Daya Mulia yang pertama adalah di segmen pelajar atau bisa mahasiswa juga. Dan yang kedua, program kita di program training ini kita implementasikan kepada segmen profesional. Apa tuh Pak? Nah, segmen profesional itu kita masuk ke perusahaan-perusahaan. Ada satu program kita yang namanya Basic Mentality Training. Kalau orang biasa tahu di luar gitu ya, itu namanya training karakter building gitu. Kan di perusahaan-perusahaan gitu kan ada tuh mungkin setahun sekali gitu ya bikin sebuah training. Nah kan gini, kalau kita bicara tentang sebuah training gitu ya Mbak ya, bisa jadi kecil kemungkinan seseorang itu akan berubah dalam satu waktu pelatihan. Jadi contoh nih Mbak, ada satu pelatihan gitu ya, kecil kemungkinan sebenarnya untuk merubah karakternya itu susah sekali. Tetapi kita dari NDM gitu ya, memiliki satu metode yang kita bilang sudah terbukti gitu ya, bisa menjadikan peserta dalam pelatihan itu bisa melanjutkan kebaikan-kebaikan yang ada dalam satu pelatihan menuju kehidupan sehari-hari gitu. Nah ini adalah salah satu tujuannya, bahwa sebenarnya orang itu kalau membalikkan telapak tangan karakternya yang tadinya males-malesan, yang tadinya contoh ya di training-training di anak pelajar ya, sukanya main game, sukanya ya mohon maaf lah banyak yang harusnya dihilangkan. Nggak bisa
semata-mata di pelatihan langsung dibalikkan telapak tangan gitu. Udah besok Ya, nggak semudah itu, betul. Karena kebiasaan-kebiasaan termasuk di segmen spiritualnya gitu, di sholatnya yang tadinya nggak susah sholat gitu ya, di pelatihan. Nah, saya akan bicara tentang gini loh. Yang tadi saya sampaikan, NDM itu kita punya satu metode yang khusus yang bisa kita jadikan hak paten kita, bahwa kita itu bisa membuat peserta pelatihan itu berubah atau bisa berlanjut untuk melakukan hal-hal kebaikan di dalam sebuah pelatihan. Nah, kalau kita bicara tentang pelatihan lagi, Mbak, apa yang bisa membuat peserta pelatihan itu mau melakukan hal-hal kebaikan yang ada dalam pelatihan menuju ke dalam kehidupan sehari-hari? Contoh, apa kira-kira, Pak? Yang membuat peserta pelatihan nih mau nih melakukan hal yang kebaikan yang ada dalam sebuah pelatihan, dia dilanjutkan ke rumah gitu ya, ke dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang kira-kira bisa membuat dia mau? Dorongannya apa kira-kira? Mungkin karena motivasi juga. Motivasi ya, betul ya. Ini motivasi pengen berubah gitu ya. Ya. Kemauan juga. Kemauan gitu ya. Nah, kalau kita bilang yang bisa merubah mereka itu adalah self-awareness, kesadaran diri. Jadi kalau peserta pelatihan itu udah memiliki kesadaran diri, oh iya, saya itu sebagai seorang pelajar, contoh lagi ya, kalau dalam segmen pelajar, saya tugasnya itu belajar, saya tugasnya itu mencari ilmu. Maka ketika dia paham, ketika dia sadar, maka dia akan melakukan lagi itu dalam kehidupan sehari-hari setelah pelatihan. Nah, kita mengenal di dalam pelatihan itu ada beberapa aspek yang kita sentuh. Yang pertama dalam pelatihan itu, yang pertama aspek fisik. Jadi dalam pelatihan tuh kita gimana caranya yang namanya peserta pelatihan kita bikin fisiknya itu bergerak gitu. Jadi bisa bilang capek lah gitu. Dan ini adalah aspek bidang yang pertama yang kita sentuh. Yang kedua itu ada aspek emosional. Nah, kalau di dalam aspek emosional ini kita berbicara tentang intelijen. Jadi peserta itu dituntut untuk bagaimana kita kasih sebuah permasalahan, kemudian bagaimana dia memecahkannya gitu ya. Kita diajak berpikir gitu. Yang ketiga ada aspek namanya mental. Nah, aspek mental itu peserta dituntut untuk bagaimana caranya dia itu bisa keluar dari sebuah permasalahan. Kan karakter seseorang ya, karakter kita ini akan muncul ketika kita dalam keadaan capek, kita dalam keadaan tertekan. Jadi dalam pelatihan tuh kan kita kadang ada satu sesi gitu ya, kita bikin bagaimana gitu. Dan yang terakhir kita sisipkan satu aspek nih yang mungkin nggak banyak lembaga-lembaga pelatihan di luar ya memakai aspek ini, yaitu yang terakhir tentang spiritual. Bagaimana kita menyentuh spiritual dari peserta. Kan ketika dia memiliki kesadaran diri bahwa dia itu harus menjadi seorang pelajar yang baik, yang berprestasi, maka dia juga harus meningkatkan ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ketika seorang karyawan tuh bisa menjadi seorang karyawan terbaik, menjadi seorang manajer terbaik, apalagi pokoknya atas yang terbaik, maka dia juga harus meningkatkan lagi interaksi dia sama Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini 4 aspek yang kita sentuh dalam pelatihan kita. Nah, ini sebagai metode yang kita kira efektif karena alhamdulillah kita sudah ujikan metode ini ke banyak ya. Jadi klien-klien kita, dan ini terbukti berhasil. Bahkan dulu itu saya sampaikan ke Pak Eki, Pak, kalau pelatihan saya nih ya, contoh berapa orang yang hadir bilang pelatihan ini nggak bermanfaat, saya balikin uangnya, Pak. Dan alhamdulillah sampai saat ini belum ada klien yang bilang seperti itu. Artinya ya metode yang kita sampaikan berarti efektif dan berhasil. Oke, tentang MBM ya sedikit. Hebat juga ya, Pak. Kalau kita minum dulu, Pak. Oke, kita minum dulu ya. Kayaknya ngomong terus haus kita. Iya, haus. Ya, Pak. Kita minum dulu ya. Bismillah. Oke. Kalau boleh tahu tuh Bapak
NDM ini sebagai apa? Jadi saat ini termasuk kalau di jabatan sebagai direktur utamanya, dan untuk aktivitas sehari ya kadang jadi trainer ya, motivatornya, kadang juga pokoknya fasilitator juga, karena kan kita ada beberapa coach juga di NDM yang kita bergantian. Jadi ketika ada proyek-proyek yang sifatnya insidental, karena kita bagi kelompok tuh, bagi tim tuh. Dulu kita punya tim sekitar 30-an tim, tapi karena memang betul kan, tapi sifatnya freelance. Tapi karena memang keadaan kondisi sekarang ya menuntut segmen atau sektor pelatihan, pariwisata dan lain-lain ya yang kita handle gitu, agak menurun ya, agak berkurang tim kita. Tapi insya Allah nanti kedepannya kita tetap berusaha untuk ya setidaknya memberikan manfaat buat orang banyak. Jadi sebenarnya udah hebat juga sih NDM tuh, kayak bisa menemani gitu sampai pelajar sampai lulus gitu. Jadi kayak gitu deh. Ya, makanya kita suka bersyukur bahwa sebenarnya saya yang tadi saya bilang di awal ya, saya tuh suka interaksi sama orang, suka ketika bertemu sama orang baru gitu. Karena ketika saya bertemu dengan orang-orang baru, ya termasuk Mbak Maunda dan tim gitu, saya akan mendapatkan ilmu baru, akan mendapatkan sesuatu hal yang baru dalam kehidupan saya. Jadi hal yang baru itu, kebaikan baru itu yang akan saya serap, yang saya akan ambil gitu ya. Dan wah ini sebagai ilmu baru buat saya gitu. Makanya visinya itu termasuk program-program yang lain ya. Program NDM kita juga punya link YouTube juga, sering berbagi online gratis lah gitu ya. Kita semangat berbagi. Bagus juga sih Pak. Kalau misalnya untuk harapan kedepannya gitu Pak, harapannya ya, harapan untuk NDM dan untuk Bapak juga tersendiri. Ya harapannya kalau saya pribadi di NDM termasuk kan gini Mbak, investasi terbaik ya, investasi terbaik kita itu sebagai seorang manusia itu adalah kalau para coach bilang dari leher ke atas ya, bukan mobil, bukan rumah, bukan uang, bukan harta yang berlimpah, itu bukan, tapi kita bilang investasi terbaik adalah dari leher ke atas. Artinya apa? Otak kita nih yang dikasih sama Allah gitu, kesempatan bisa berpikir, bisa memiliki akal gitu ya, kita gunakan semaksimal mungkin. Makanya kalau kita bicara tentang pelatihan, pasti kita bilang bagaimana kita bisa mencari ilmu sebanyak-banyaknya, bagaimana kita bisa menyerap ilmu sebanyak-banyaknya. Jadi investasi kita terbaik adalah masa depannya adalah ya pikiran kita gitu, otak kita nih yang kita harus benar-benar maintenance. Karena apa? Ketika kita tidak memiliki pemikiran yang bagus ya, bisa jadi kan kita nggak tahu masa depan kita gimana. Kita nggak bisa berpikir setelah ini mau ngapain ya, kita bengong aja kayak, karena kita nggak punya referensi, kita nggak punya ilmu gitu. Nah kita harus benar-benar rawat nih pemikiran kita. Dengan cara apa? Termasuk yang saya pesan, termasuk saya pribadi sama pemandu dan teman-teman, kita harus banyak-banyak baca buku. Jadi membaca buku itu sangat-sangatlah ya untuk saat ini ya, mungkin banyak orang membaca aja di sering kebanyakan main handphone, medsos dan lain-lain. Tapi bisa juga dimanfaatkan untuk membaca buku, artikel. Kan kita banyak tuh di online juga buku-buku yang udah bentuknya e-book gitu ya, PDF dan lain-lain, atau mungkin artikel-artikel yang pokoknya tentang keilmuan lah gitu. Nah itu kita harus perbanyak lah gitu. Jadi salah satu bagaimana kita mensyukuri apa yang sudah Allah kasih kepada kita. Kan kita udah dikasih otak nih berpikir, nah kita dikasih kesempatan untuk itu gitu. Ya harapannya nanti untuk NDM ya, kita bisa semakin banyak menyentuh teman-teman dan kawan-kawan di seluruh Indonesia. Bagaimana kita bisa memberikan pencerahan dan juga pengalaman kita untuk teman-teman di Indonesia yang sesuai dengan visi kita, bagaimana mewujudkan bangsa Indonesia ini memiliki daya saing yang tinggi, karakternya juga mulia gitu. Insya Allah begitu. Mulia banget ya Pak. Amin. Makanya dinamain Indonesia Daya Mulia. Betul. Alhamdulillah. Iya, cukup segitu aja ya Pak ya? Siap. Bincang-bincangnya cukup
Ya, nanti, motivasi saya juga gitu. nanti kita bisa lah, nanti lain kesempatan bisa bertemu lagi, bisa Amin, semoga. berbincang-bincang lagi. Oke, segitu aja podcast kali ini. Semoga bisa memotivasi teman-teman di rumah. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya.